Stop! Jangan buru-buru makan telur Anda. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan makanan super yang Bapak dan Ibu santap setiap hari dengan niat baik justru diam-diam menjadi bom waktu yang menggerogoti kesehatan dari dalam? Ini bukan sekadar menakut-nakuti, tapi sebuah peringatan keras. Telur, pahlawan di piring kita, bisa berubah menjadi racun mematikan jika Bapak dan Ibu tidak tahu rahasia di baliknya. Saya, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, telah melihat langsung bagaimana kombinasi makanan yang tampaknya sepele bisa berakibat fatal bagi banyak lansia. Selamat datang Bapak dan Ibu di kanal Sahabat Lansia Sehat. Saya harap Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir. Di sini, kita akan belajar bersama untuk menjalani masa tua dengan penuh semangat dan kualitas hidup yang prima. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini ya. Hari ini, saya akan membongkar 5 kesalahan fatal yang seringkali dilakukan saat makan telur dan mengapa hal ini bisa menjadi penyebab kematian dini. Tujuannya bukan untuk membuat Bapak dan Ibu takut, melainkan untuk menyadarkan kita semua bahwa pengetahuan tentang kombinasi makanan itu sangat penting, terutama di usia kita sekarang. Saya akan bagikan rahasia ini agar Bapak dan Ibu tidak lagi terjebak dalam jebakan makan sehat yang justru merusak. Di praktik saya, ada seorang pasien bernama Ibu Nada, usianya 61 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat energik, mandiri, dan selalu bersemangat. Namun, suatu hari, beliau datang dengan keluhan lemas, sering pusing, dan sesak napas. Beliau sudah mencoba berbagai suplemen, tetapi kondisinya tidak membaik. Setelah pemeriksaan lebih dalam, saya menemukan bahwa Ibu Nada mengalami anemia defisiensi besi yang cukup parah. Saya bingung, karena dari catatan harian makannya, beliau selalu mengonsumsi telur rebus setiap pagi, yang seharusnya kaya akan zat besi. Setelah saya ajak ngobrol lebih dalam, baru terungkap kebiasaannya. Ternyata, setiap pagi Ibu Nada selalu makan telur rebus sambil minum secangkir kopi hitam dan segelas susu untuk tulangnya. Rutinitas yang terlihat sangat sehat ini ternyata menjadi biang keladi di balik penyakitnya. Kombinasi yang terlihat sepele ini, tanpa ia sadari, telah mengubah telur yang seharusnya menyehatkan menjadi sumber masalah yang berbahaya. Kisah Ibu Nada ini menyadarkan saya dan juga pasien lainnya bahwa pengetahuan tentang kombinasi makanan itu sangat penting, terutama bagi kita yang berusia di atas 60 tahun. Saya akan bagikan rahasia ini di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Kesalahan fatal 1. Mengonsumsi telur dengan produk tinggi kalsium. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui adalah mengonsumsi telur bersamaan dengan susu atau produk tinggi kalsium lainnya. Banyak lansia yang sangat peduli dengan kesehatan tulang, sehingga mereka mengonsumsi telur untuk protein dan zat besi, lalu dilanjutkan dengan segelas susu untuk kalsium. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu apa yang terjadi di dalam tubuh? Kalsium dalam susu ternyata memiliki kecenderungan untuk menghambat penyerapan zat besi dari telur. Di dalam usus, kedua mineral ini berkompetisi untuk diserap, dan sayangnya, zat besi seringkali kalah. Zat besi yang tidak terserap dengan baik ini, lambat laun bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, seperti yang dialami oleh Ibu Nada. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan sel darah merah yang membawa oksigen, sehingga Anda mudah merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Padahal tujuan kita mengonsumsi telur adalah untuk mendapatkan zat besi dan energi. Akibatnya, Anda mungkin merasa sudah makan sehat, tetapi nutrisi penting tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Anemia defisiensi besi yang tidak diobati bisa memicu berbagai masalah kesehatan lain, termasuk gangguan fungsi kognitif, kelemahan otot, dan bahkan masalah pada jantung.
Penting untuk dipahami bahwa kalsium dan zat besi adalah mineral penting, tetapi mereka memiliki jalur penyerapan yang berbeda. Menggabungkan keduanya dalam satu waktu makan akan mengurangi efektivitas keduanya. Kalsium memang sangat vital untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Sementara zat besi sangat penting untuk produksi hemoglobin dan energi. Mengkombinasikan keduanya secara bersamaan hanya akan membuat nutrisi tersebut saling menghalangi dan tidak terserap dengan maksimal. Dampak jangka panjangnya sangat serius, karena tubuh terus-menerus kekurangan nutrisi vital yang dibutuhkan untuk fungsi optimal. Saran saya, jika Bapak dan Ibu ingin mengonsumsi telur dan susu, berikan jeda waktu setidaknya 2 jam. Pagi hari bisa dimulai dengan sarapan telur, lalu 2 jam kemudian barulah minum susu atau yogurt. Dengan cara ini, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk menyerap nutrisi dari telur terlebih dahulu sebelum kalsium dari susu masuk. Jadwalkan waktu makan Anda dengan bijak. Pilihlah menu sarapan yang tidak melibatkan susu atau produk olahannya. Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi telur berbus atau orak-arik dengan sayuran hijau yang dimasak yang kaya akan nutrisi pelengkap. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan manfaat penuh dari setiap makanan tanpa merugikan kesehatan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu bisa membuat orak-arik telur dengan tumis bayam dan bawang bombay. Bayam adalah sumber zat besi nabati yang baik, dan bawang bombay bisa menambah cita rasa tanpa mengganggu penyerapan nutrisi. Kombinasi ini akan memberikan Bapak dan Ibu energi yang stabil dan nutrisi yang optimal. Alternatif lain adalah sarapan telur dengan potongan alpukat dan tomat yang kaya akan lemak sehat dan vitamin C, yang justru membantu penyerapan zat besi loh. Ini adalah cara cerdas untuk mendapatkan manfaat ganda dari sarapan Anda dan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang optimal. Pilihan lain yang lebih sehat adalah minum teh herbal tanpa kafein, seperti teh jahe atau teh chamomile, yang tidak mengandung tanin dalam jumlah tinggi dan bahkan bisa membantu meredakan masalah pencernaan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati minuman hangat setelah sarapan tanpa merusak manfaat nutrisi dari telur. Kesalahan fatal kedua, yaitu mengonsumsi telur dengan teh atau kopi. Kebiasaan kedua ini juga sangat populer. Banyak dari kita yang terbiasa sarapan telur ditemani secangkir teh hangat atau kopi. Namun tahukah Bapak dan Ibu, ini adalah kombinasi yang sangat tidak ideal. Baik teh maupun kopi mengandung zat yang disebut tanin dan kafein. Kedua zat ini berfungsi sebagai penghambat penyerapan nutrisi penting dari telur. Tanin dan kafein akan mengikat mineral penting dalam telur, yaitu zat besi dan seng, sehingga membentuk senyawa yang sulit dipecah dan diserap oleh tubuh. Jadi meskipun Anda sudah mengonsumsi telur yang kaya nutrisi, sebagian besar mineral pentingnya akan terbuang sia-sia. Padahal seng sangat vital untuk sistem kekebalan tubuh dan zat besi sangat dibutuhkan untuk mencegah anemia dan memberikan energi. Tanpa penyerapan yang optimal, tubuh Anda akan kekurangan nutrisi penting ini, yang bisa berdampak serius pada kesehatan jangka panjang. Kekurangan seng bisa melemahkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Sementara kekurangan zat besi akan menyebabkan kelelahan kronis. Selain mengganggu penyerapan mineral, tanin dan kafein juga bisa memicu masalah pencernaan pada beberapa orang, seperti perut kembung atau rasa tidak nyaman. Ini karena senyawa yang terbentuk dari ikatan antara mineral dan zat-zat tersebut sulit dicerna oleh usus. Pada lansia, sistem pencernaan cenderung lebih sensitif, sehingga efek samping ini bisa lebih terasa. Bayangkan Anda berharap mendapatkan energi dari sarapan telur, tetapi yang Anda rasakan malah kembung, pusing, dan lemas karena nutrisi tidak terserap dengan baik. Ini adalah siklus yang merugikan dan harus segera dihentikan untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengonsumsi teh atau kopi bersama telur juga dapat memicu lonjakan asam lambung pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat safit emah, kebiasaan ini bisa memperburuk kondisi dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bukan hanya nutrisi, tetapi juga dampak kombinasi makanan terhadap sistem pencernaan secara keseluruhan. Untuk menghindari hal ini,
Beri jeda waktu minimal 1 jam antara mengonsumsi telur dan minum teh atau kopi. Dengan cara ini, nutrisi dari telur sudah sempat diserap oleh tubuh sebelum zat penghambat dari teh atau kopi masuk. Ini adalah perubahan kecil yang bisa memaksimalkan manfaat dari makanan Anda. Pertimbangkan juga untuk mengganti teh atau kopi dengan air putih hangat atau bahkan jus buah segar yang kaya vitamin C. Vitamin C justru membantu penyerapan zat besi loh. Ini adalah cara cerdas untuk mendapatkan manfaat berganda dari sarapan Anda dan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang optimal. Pilihan lain yang lebih sehat adalah minum teh herbal tanpa kafein seperti teh jahe atau teh chamomile yang tidak mengandung tanin dalam jumlah tinggi dan bahkan bisa membantu meredakan masalah pencernaan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati minuman hangat setelah sarapan tanpa merusak manfaat nutrisi dari telur. Nah, itu dia 2 kesalahan fatal yang sering terjadi dalam konsumsi telur pada lansia. Dalam bagian berikutnya, saya akan membahas 2 kesalahan fatal lagi yang perlu diperhatikan demi kesehatan Anda bersama. Tetap simak penjelasan saya ya. Pengetahuan ini bisa memberikan dampak besar pada kesehatan Anda dalam jangka panjang. Kesalahan fatal 3, mengkonsumsi telur dengan serat kasar dalam jumlah besar. Serat memang baik untuk pencernaan, tetapi ada jenis serat yang kurang cocok dikombinasikan langsung dengan telur. Mengkonsumsi telur dengan serat kasar dalam jumlah besar, seperti yang terdapat pada roti gandum utuh atau lalapan mentah, dapat bekerja seperti spons di dalam usus. Spons ini tidak hanya menyerap air, tetapi juga menyerap lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K dari telur. Akibatnya, vitamin-vitamin penting ini tidak sempat diserap oleh tubuh dan langsung terbuang bersama dengan serat. Padahal, vitamin A sangat penting untuk mata, vitamin D untuk tulang, dan vitamin E untuk antioksidan. Tanpa penyerapan yang optimal, Anda tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari telur yang Anda makan. Defisiensi vitamin A dalam jangka panjang bisa mempengaruhi penglihatan dan sistem kekebalan tubuh. Sementara kekurangan vitamin D bisa memperburuk kondisi osteoporosis yang rentan terjadi pada lansia. Anda mungkin merasa sudah makan sehat dengan mengkonsumsi telur dan roti gandum, tapi faktanya Anda kehilangan sebagian besar nutrisi penting. Ini adalah ironi yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kombinasi makanan. Serat kasar yang berlebihan bisa mengikat vitamin-vitamin ini, membuatnya tidak tersedia bagi tubuh untuk digunakan. Selain itu, konsumsi serat kasar dalam jumlah besar bersamaan dengan telur bisa menyebabkan perut kembung dan gas, terutama pada lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat. Hal ini terjadi karena serat membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, dan kombinasi dengan protein telur bisa menciptakan kondisi yang kurang ideal dalam usus. Ketidaknyamanan ini bisa mengurangi kualitas hidup dan membuat lansia enggan makan, padahal asupan nutrisi yang cukup sangat penting. Saran saya, saat makan telur, pilih pendamping serat yang lebih lembut dan sudah dimasak, seperti bayam kukus, brokoli rebus, atau tumis wortel. Jika ingin makan roti, kurangi porsi roti gandum utuh atau pilih roti tawar biasa dan konsumsi di waktu yang berbeda dengan telur. Ini adalah cara cerdas untuk memastikan tubuh Anda bisa menyerap nutrisi telur dengan lebih maksimal tanpa hambatan. Dengan memahami cara kerja serat dan nutrisi, kita bisa mengatur pola makan yang lebih efektif dan benar-benar menyehatkan tubuh. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari serat dan telur, Bapak dan Ibu bisa menjadwalkan konsumsi serat kasar pada waktu makan lain, misalnya makan siang atau malam, yang terpisah dari sarapan telur. Dengan demikian, tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna setiap nutrisi dengan optimal. Kesalahan fatal 4. Mengkonsumsi telur dengan makanan tinggi gula. Kombinasi ini mungkin tidak Anda sadari, tetapi sering ada dalam bentuk olahan. Misalnya telur yang dimasak dengan saus manis, atau hidangan lain yang menggunakan gula berlebihan. Menggabungkan protein dari telur dengan gula dalam jumlah besar dapat menyebabkan kekacauan dalam metabolisme tubuh. Gula akan memicu lonjakan gula darah yang sangat cepat, diikuti oleh lonjakan insulin. Kondisi ini bukan hanya membuat Anda merasa lemah setelah makan, tetapi juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi dari telur. Lonjakan insulin yang terus-menerus bisa meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes, terutama bagi lansia. Bagi lansia, menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Kombinasi telur dan gula justru merusak upaya ini. Alih-alih mendapatkan energi yang stabil, Anda akan mengalami sugar crash yang membuat tubuh lemas dan kurang bertenaga. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga bisa memicu peradangan dalam tubuh yang merupakan akar dari berbagai penyakit degeneratif.
Lonjakan gula darah yang cepat juga bisa memicu pelepasan hormon stres yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan ini bisa menjadi beban tambahan bagi lansia. Menggabungkan telur yang seharusnya menjadi sumber protein dan lemak sehat dengan gula yang memicu peradangan adalah keputusan yang sangat merugikan. Pilihlah bumbu yang alami, seperti garam, lada, atau rempah-rempah lainnya. Jika Anda ingin makan telur dengan roti, pastikan memilih roti tanpa gula. Ini adalah langkah kecil yang sangat signifikan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memastikan nutrisi telur terserap sempurna. Dengan menghindari kombinasi ini, Anda tidak hanya menjaga manfaat dari telur, tetapi juga melindungi diri dari risiko penyakit kronis yang serius. Contoh yang sering tidak disadari adalah saus tomat kemasan yang mengandung gula tinggi. Jika Bapak dan Ibu menyukai telur dadar atau orak-arik dengan saus, periksa label kemasan dan pilih yang kandungan gulanya rendah atau bahkan tidak ada. Lebih baik lagi, buatlah saus sendiri dari tomat segar dan rempah-rempah alami. Ini adalah cara cerdas untuk menikmati hidangan yang lezat sekaligus menyehatkan. Kesalahan fatal 5. Menggoreng telur dengan minyak bekas atau suhu tinggi. Menggoreng telur memang cara yang paling cepat dan praktis, tetapi metode ini bisa merusak nutrisi penting di dalamnya. Memasak telur pada suhu yang terlalu tinggi, terutama dengan minyak yang sudah digunakan berulang kali, dapat merusak protein, antioksidan, dan vitamin dalam telur. Senyawa-senyawa ini sangat sensitif terhadap panas, dan suhu yang ekstrim akan mengubah strukturnya, sehingga mengurangi manfaatnya bagi tubuh. Selain itu, minyak bekas yang dipanaskan berulang kali bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut lemak trans dan radikal bebas. Lemak trans ini sangat merusak kesehatan jantung dan dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Radikal bebas juga dapat memicu stres oksidatif dalam tubuh yang mempercepat proses penuaan sel dan meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis, termasuk kanker. Pilihan metode memasak yang salah bisa mengubah telur yang kaya nutrisi menjadi makanan yang justru beresiko. Kesehatan jantung adalah aset paling berharga di usia senja, dan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak trans secara rutin bisa menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Memasak telur dengan minyak bekas juga dapat menghasilkan produk akhir glikasi lanjutan atau AGEs, yang merupakan senyawa berbahaya pemicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif seperti Alzheimer, artritis, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, cara memasak telur yang benar sangat penting untuk menjaga kesehatan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, pilih metode memasak yang lebih sehat. Telur rebus, telur kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, menggunakan api kecil adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, Anda bisa menjaga semua nutrisi penting dalam telur tetap utuh dan aman untuk dikonsumsi. Mengubah cara memasak adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang Anda. Bapak dan Ibu juga bisa mencoba membuat telur poached atau telur kukus dengan sayuran. Metode ini tidak hanya menjaga nutrisi telur tetap utuh, tetapi juga menambahkan kelembapan dan rasa alami pada hidangan, membuatnya lebih lezat dan sehat. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa menikmati telur dengan cara yang aman dan menyehatkan. Melihat betapa pentingnya cara makan telur yang benar, ada beberapa solusi praktis yang bisa Bapak dan Ibu terapkan sehari-hari. Perhatikan jeda waktu. Beri jeda setidaknya 2 jam antara mengonsumsi telur dan produk tinggi kalsium seperti susu atau yogurt. Jika ingin minum teh atau kopi, beri jeda minimal 1 jam setelah makan telur. Pilih pendamping yang tepat. Konsumsi telur dengan sayuran matang seperti bayam, brokoli, atau wortel kukus. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari telur, tambahkan sumber vitamin C alami seperti potongan tomat segar atau sedikit perasan jeruk nipis. Masak dengan cara sehat. Jangan menggoreng telur dengan minyak bekas atau suhu terlalu tinggi. Pilih metode yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau membuat orak-arik dengan sedikit minyak sehat dan api kecil. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari 5 kebiasaan ini? Saya yakin banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Kisah Ibu Nada adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak luar biasa positif. Setelah ia memperbaiki cara makannya, kondisinya membaik dan ia kembali bersemangat.
mari kita ajak diri sendiri untuk menghindari kebiasaan buruk ini. Jangan biarkan makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi penyebab masalah. Mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam memilih kombinasi makanan, terutama saat mengonsumsi telur. Ingatlah, telur adalah makanan super, tapi hanya jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Ayo, kita ajak teman-teman lansia lainnya untuk menonton video ini. Bagikan informasi ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas agar semakin banyak yang sadar dan bisa menikmati masa tua dengan lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.